pemalsuan data, terus juga tadi ya ada beberapa hal yang ternyata emang melanggar ya. Tapi Ya kalau pasti. sebenarnya yang nyalonnya juga kadang ada nggak sih Pak yang melanggar juga? Ya kemungkinan itu pasti ada ya. Aha. Tapi dari kacamata kami penegak hukum, Hmm. semuanya itu tentu nanti pada endingnya itu harus adalah pembuktian. Oke. Ya, semuanya harus terbukti sesuai dengan kaidah-kaidah hukumnya. Hmm. Kalau memang itu ternyata secara kaidah hukum cukup alat buktinya, Hmm. ya itu nanti bisa kita simpulkan, ya bisa kita proses secara Hmm. hukum. Dan sebaliknya, kalau memang laporan yang dilaporkan oleh masyarakat itu ternyata tidak memenuhi unsur karena tidak didukung dengan bukti atau alat bukti yang Aha. cukup, ya itu memang secara hukum tidak bisa kita proses, Mbak. Iya. Itu kaidah ketentuan Memang hukumnya seperti itu. memang sudah ada Ya, kaidahnya ya memang pokoknya. ya. Oke. Nah, tapi sekarang kan banyak juga anak-anak kan sekarang pemilih pemula itu 70% pemilih adalah Gen Z ya Pak ya. Betul Dan sekali. Gen Z adalah orang yang menggunakan digital. Ya. Nah, kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran di era digital kayak gitu banyak nggak Pak? Kalau sampai detik ini yang berdasarkan data yang masuk ke kami, kemarin tuh ada satu tuh dimubah. Tapi sayangnya kayak gini, kan ada aturan lagi sesuai PKPU 13 itu, yang bisa ditangani atau diterima laporannya dari Bawaslu itu akunnya itu harus resmi. Oh. Resmi itu arti kata sebelumnya itu harus didaftarkan dulu akun yang akan digunakan itu kayak KPU. Oh, Boleh oke. kalau nggak salah maksimal 10 akun boleh. Hmm. Nah, apabila dalam melalui akun yang di antara 10 itu digunakan, ya katakanlah melaksanakan negatif apapun, black camping segala macam, itu bisa dilaporkan di Bawaslu. Tapi kalau di luar dari akun yang resmi itu nanti diarahkan ke umum atau di Krim Sus yang akan nangani nanti. Kalau untuk kita pilkada yang baru aja berapa hari yang lalu itu udah ada laporan-laporan nggak sih Pak? Eh, sudah ada, itu berdasarkan per hari ini atau pagi ini saya sudah dapat laporan baik dari rekapan dari di Sentra Gakumdu Provinsi maupun Sentra Gakumdu Jajaran. Sampai pagi ini lebih kurang udah sampai 18 laporan. Oh cukup banyak ya ternyata ya. Ya. Itu rata-rata kebanyakan pelanggaran yang jenis apa tuh Pak? Ya, kemarin sesuai dengan tahapan sekarang ada pasca pencoblosan, itu masih beberapa ada dugaannya money politik, Mbak. Ya, saya sekali Langganan ya lagi kayaknya dugaan ya. money politik yang baru kita saya lihat udah terdata, udah tercatat di Bawaslu, lagi dilakukan kajian-kajian. Oke, nah berarti Pak Wisdom ini sebagai penyidik bakal mulai bekerja ya kalau sudah mulai ada laporan kayak gini? Iya, Pak. Kayak gini, sesuai aturan lagi, ketentuan yang ada dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu ini atau pilkada, itu sudah ada undang-undang yang mengatur untuk efektivitasnya, efisiensinya sesuai dengan Perbawaslu dan peraturan bersama kita, penanganan dugaan tindak pidana pemilu itu akan dilakukan atau ditangani secara terpadu yang kita kenal dengan Sentra Gakumdu. Di sana ada unsur dari Bawaslunya, dari penyidik kepolisian dan dari kejaksaannya, untuk kejaksaan ada untuk jaksanya. Jadi SOP-nya kalau ada masyarakat menemukan suatu pelanggaran, itu langkah pertamanya ya pertama harus betul-betul siapkan dulu datanya untuk syarat secara formil maupun material sebelum membuat laporannya langsung ke Bawaslu ya. Kalau yang berkaitan dengan pelanggaran pilkada atau pemilihan, itu SOP-nya ketentuannya melaporkannya langsung ke Bawaslu. Oke. Nggak boleh langsung ke penyidik Polri atau SPKT Polri, nggak boleh. Berarti nanti Bawaslu baru ke penyidik. Nanti
setelah diterima oleh Bawaslu, itu ada syarat formil dan material yang harus dilengkapi. Ini sekedar informasi untuk pemirsa sekalian. Kalau memang di para pemirsa atau masyarakat menemukan adanya pelanggaran pemilu, tolong perhatikan untuk pemenuhan syarat formil materialnya. Nah, syarat formilnya apa? Bahwa ya identitas harus jelas, yang pelapor maupun yang terlapor. Kemudian bagaimana kronologinya apa, ya seperti itu. Kemudian juga untuk materialnya, tolong perhatikan harus yang dilaporkan apa, saksinya siapa, atau bukti ya. Harus valid ya. Harus valid, karena perlu diperhatikan untuk penanganan laporan tindak pidana pemilu ini waktunya sangat-sangat singkat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang itu. Contohnya laporan, untuk menerima laporan, kajian laporan di Bawaslu aja hanya ada dikasih waktu 3+2 hari kalender, 3 hari. Jadi kalau ada masyarakat yang melaporkan Bawaslu ke laporan, itu rekan-rekan di Bawaslu akan mengkaji dulu, mendalami ini selama 3 hari. Kalaupun dibutuhkan ada perpanjangan waktu, ada yang kurang lengkap, masih bisa dikasih waktu tambahan 2 hari. Nah, selama 5 hari inilah dimanfaatkan oleh rekan-rekan dari Bawaslu untuk mendalami kajian. Nah, laporan ini apa isinya apa? Apakah dugaan pelanggaran administratif, etik kah, atau ada dugaan pidana? Nah, bagaimana, di mana yang peran penyidik Polri? Penyidik Polri akan bekerja tadi seperti yang Mbak tanyakan, apabila berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu ini, berdasarkan fakta-fakta yang ada, ini lebih condong ke, berdasarkan fakta yang ada, ini ada pidananya, maka diteruskan ke kami. Nah, mulai dari situlah nanti penyidik Polri baru bekerja untuk melakukan penyelidikannya, Mbak. Oke, teman Pro 2, jadi banyak ya. Nanti juga kamu boleh tanya kok sebenarnya ya gimana sih pengalaman-pengalamannya dalam menyelidiki kasus. Boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 teman Pro 2, atau langsung kamu juga bisa tanya di YouTube channel kita lagi live streaming juga di YouTube RRI Palembang. Langsung aja ke question box atau juga live chatnya. Kita bakal break bentar, tutup station terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Just guess it's in the cloud. Doesn't mean it's all that I'm about. Honey, I tell you everything about me. I do with the younger. You cost me, but what for? Since you only listen to yourself, go figure that I sound and say what you mean, say what you really mean to say. Words we trade hands without a warning. Say what you mean, say what you really need to say. Words can kill, it's real without you knowing. And by the way, I could just say it back to you, it's easy. But honey, I choose to be okay again today. Just guess they're too loud. Doesn't mean you have to sky your doubts.
again today. Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih. Ya, terus? Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih mau diserahin ke bos soalnya. Santai dong, pesen kopi dulu nggak sih? Biasa ya, salty caramel. Hehe. Lah, apa hubungannya sama pesan kopi? Ya elah, masa nggak paham? Udah coffee break ini, mobil aja nggak ada bensin nggak jalan. Haha, zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, nggak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang. Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar. Kocak sih abang, nggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang. Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan. Aku berada tak pada tempatnya, tak di habitatnya, di balik cahaya berpesta pora.
membantu air mataku tak menjawab penyakitku itu. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. You're still listening 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, Erin Azali masih bersama dengan Bapak Wisdom di sini ya. Kita tadi sebenarnya udah membahas beberapa permasalahan yang terjadi dan yang terjadi di masyarakat juga, dan ternyata memang ada banyak juga ya Pak ya faktor-faktor yang mendasari laporan itu diterima atau tidak. Iya, betul sekali Mbak. Oke. Jadi kesempatan ini para pendengar sekalian, kami sampaikan, jadi ada laporan yang bisa kita terima, ada yang tidak. Nah, yang nggak bisa kita terima karena tadi saya sampaikan tidak memenuhi syarat formil materialnya. Oke. Ya, saya ulangi, syarat formilnya itu apa? Formilnya itu ya identitas pertama identitas yang melapor seperti KTP, kemudian tadi lihat tenggang waktunya nih, yang mau dilaporkan ini, temuan pelanggaran yang mau dilaporkan ini, ketentuan dalam undang-undangnya itu tidak boleh lebih dari 7 hari. Masa waktunya ya? Masa dari waktu yang pelanggaran terjadi diketahui, ya? dari Oke. diketahui. Kalau kita tahunya udah lebih 8 hari misalnya, atau lebih, ya itu undang-undang peraturan mengatur, membatasi itu tidak bisa dilaporkan, tidak, dan makanya nggak bisa kita terima. Itu satu. Yang kedua, ada laporan, oke lah memenuhi syarat formil. Kadang-kadang di material di situ ada dituntut ya tentang apa yang dilaporkan, kemudian memang pelapor itu dibebankan untuk membawa bukti. Oke. Nah, ya kenapa harus diamanatkan oleh undang-undang kayak gitu? Karena sekali lagi penanganan proses tindak pidana dugaan tindak pidana pemilihan ini waktunya sangat terbatas. Oh. Ya, tadi sudah saya sebutkan untuk di pendalaman atau klarifikasi di Bawaslu aja itu hanya dikasih waktu 3 hari plus 2. Oke. Ya, itu makanya kalau masyarakat atau para pendengar yang mau melaporkan itu siapkan dulu itu syarat formil materialnya. Nah, sehingga nanti setelah diterima rekan-rekan dari Bawaslu pada tahap pertama mengkaji, mendalaminya tidak terlalu susah, tidak habis waktu ya. Nah, nanti kemudian untuk proses penyidikannya juga sangat terbatas, itu hanya 14 hari Mbak. Oh, jadi secepat itu ya, maksudnya Betul. kayak waktunya dikasih sedikit juga Betul, ya? ya lain beda sekali dengan penanganan tindak pidana umum biasanya ya. Karena sekali lagi kenapa seperti itu? Ya undang-undang kita yang mengatur seperti itu ya. Nah, itu mengatur seperti itu. Jadi kalau kita yang bukannya penyidik nggak mau mencari bukti, nyari saksi segala macam, ya habis akan habis waktu di situ nanti. Akan takut lewat waktunya nanti ya. Ada beberapa ini untuk masalah bukti, salah satunya saksi. Ini beberapa laporan
ada kendala, nggak bisa kami proses lanjutnya. Saksinya kurang. Kenapa? Saksi yang disampaikan ke Bawaslu itu biasanya ya kalau berdasarkan pasal 185 KUHP itu bukan tidak boleh dikatakan tidak memenuhi kriteria sebagai saksi. Oke. Karena pas ditanya saksi itu saat diklarifikasi mereka rata-rata menjawab ya saya dengar katanya dari si A, dari katanya si B. katanya. Iya, iya. Jadi kalau kita mau ngejar si A, si B lagi Habis waktu lagi pasti ya? habis waktu. Makanya kalau mau menyampaikan menunjukkan saksi, tolong memang sesuai saksi itu apa? Saksi itu orang yang melihat langsung, Oke. mengalami langsung, mendengar langsung. Bukan katanya dari si A, si B, bukan yang nggak bisa kita proses, Yes. tapi takut waktunya sangat-sangat terbatas. Ah. Lain dengan di proses pidana umum, mungkin kita cukup punya waktu yang cukup, itu bisa kita Karena tenggat proses. waktunya juga lama ya, Pak Ya, ya. nanti ditambah dengan bukti-bukti yang lain seperti apa namanya ya bukti apakah video kah apa segala macam itu sangat membantu Mbak kalau bisa. Jadi emang bukti yang otentik banget Ya. itu benar-benar ngebantu ya. Sangat membantu ya. Jadi sekali lagi tolong ya persiapkan betul sebelum buat laporan ke Bawaslu. Jadi memang seperti itu juga ya. Betul, Ada pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin kayak, oh kenapa laporannya nggak diterima gitu kan? Kenapa Wah, dihentikan? Iya, kenapa Ya. dihentikan? Ya, itulah. Ya, itu sekali lagi saya jelaskan karena kekurangannya di situ, kendalanya di situ. Setelah kita dalami ternyata alat buktinya tidak cukup, waktu sudah habis. Ya, mau diapakan mau tak mau harus kita ambil kepastian hukumnya, ya harus kita hentikan. Oke, karena memang semuanya ada prosedur dan perundang-undangannya Ya, juga ada ya. prosedur dan ada ketentuan sekali lagi. Ketentuanlah yang mengatur seperti itu dan kami siapapun harus taat mematuhi ketentuan itu. Oke, dan ya yang seperti disebutkan tadi ya sama Pak Wisdom, teman Pro 2, jadi emang untuk beberapa pelanggaran yang mungkin udah terjadi lama yang diketahui, yang udah 2 Ya, minggu yang bisa lalu ternyata ya, kayak oh memang kapan kejadian ini? Ada Pak 2 minggu yang lalu, wah itu tidak bisa lagi ya Pak ya di luar Iya. kuasa kita juga ya, karena memang sudah ada term and condition yang mengatur semuanya. Betul sekali. Untuk masalah saksi juga tadi Mbak, pernah kita coba karena saksi yang pertama yang disodorkan ini disampaikan ini tidak mengetahui fakta yang benar, katanya dari si A, si B. Akhirnya kami coba memanggil si A, si B, tapi si A-nya nggak datang, si B-nya datang dalam gitu. waktu 3 hari, bayangin kan dia. Ya nggak datang, itu di tahap Bawaslu ya, masih rekaman Bawaslu, karena dalam proses penerimaan laporan mau klarifikasi oleh Bawaslu, kami tetap udah bisa mendampingi lah ya, mendampingi. Saya lihat selama ini rata-rata kendalanya di situ. Oh, jadi emang sebenarnya kendalanya di lenggak waktu dan juga saksi biasanya ya, dan Salah juga satunya bukti-bukti ya yang untuk pembuktian ya, untuk memenuhi alat buktinya itu ya. oh, jadi emang beberapa bukti yang tidak valid nih teman Iya. Pro 2. Jadi emang kita nggak bisa sembarangan ngelapor kayak wah ini pelanggaran nih laporin langsung, nggak bisa. Ya, itulah tadi harus memenuhi syarat formil material tadi Mbak. Oke, teman Pro 2. Tapi kalau sejauh ini nih sebenarnya Pak dari pihak kepolisian sendiri udah ada kegiatan-kegiatan nggak sih sebelum dan juga mungkin sesudah pilkada? Kalau pihak kepolisian secara umum pasti ya ada ya, baik masalah pengamanan apa sosialisasi yang dilakukan mungkin dari rekan-rekan bagian BIMA segala macam itu pasti sudah ada bekerja sama dengan bagian atau instansi terkait itu, saya tahu sudah ada Mbak ya. Oke, jadi memang kepolisian juga aktif ya dalam pilkada ini, Iya, Mbak, maupun pasti. sebelumnya, pelaksanaannya maupun juga paskanya ya teman Pro Betul, 2. Mbak. Buktinya Pak Wisdan di sini ngobrol sama kita Iya, ya betul. di Pro 2 siang hari ini. Dan aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Ada dari mana nih? Oke, hai aku Falza di Pajo, mau tanya dong Pak, apa sih yang harus aku lakuin kalau aku ngelihat ada pelanggaran setelah pemilu selesai? Apakah aku harus ngelaporin lewat WhatsApp juga? Kalau bisa lewat WhatsApp, dari WhatsApp kemana nih? Wah, ini gimana nih Pak? Baik dari Falza nih. Pauza ya. Ya, terima kasih Pauza. Untuk informasi atau temuan ada dugaan pelanggaran pemilu, kalau kami menghimbau, menyarankan sebaiknya langsung saja ke Bawaslu. Oke. Memang ada penanganan pelanggaran pemilu ini, ada bisa
berupa laporan langsung dari masyarakat maupun nanti ada namanya temuan dari Bawaslu itu sendiri. Ya, bisa saja ditemukan langsung oleh Bawaslu atau berdasarkan laporan masyarakat. Nah, kalau untuk masalah laporan masyarakat sebaiknya langsung datang ke Bawaslu. Tapi itu tadi ya yang saya jelaskan tadi, persiapkan dulu terlebih dahulu untuk masalah Bukti-buktinya. syarat formil materialnya. Ya, makasih. Oke, teman Pro 2 itu juga ya. Satu lagi nih Pak. Boleh. Masuk juga dia satu lagi ya. Oke, dari mana nih? 0896 84 sekian gak nyebutin nama. Halo, selamat siang Pak. Ini mau tanya, kalau saya nggak sengaja membagikan informasi yang salah ternyata tentang pilkada, apakah saya bisa kena masalah hukum? Membagikan informasi yang salah kayak gini, kalau masalah itu belum bisa menyimpulkan karena hukum itu nggak bisa istilah menyimpulkan berdasar hanya serangkaian kata-kata seperti itu. Kalau hukum intinya kayak gini, memang ada perbuatan yang dilarang, memang sudah diatur, larangan ada di undang-undang dan cukup buktinya, alat bukti itu bisa diproses. Nah itu jadi kalau hanya dilaporkan, kalau saya kayak gini itu kayaknya terlalu sumir untuk menyimpulkan ya. Apa dulu ceritanya seperti apa, pasti harus masih perlu pendalaman ceritanya, pertanyaan perlu diklarifikasi lagi ya. Oke, itu juga sebenarnya perlunya kita aware juga ya Pak ya, dalam bersosial media, menerima semua informasi kayak digali dulu ini benar atau enggak ya. Ada buktinya enggak. Kalau ternyata udah disebar hoax gimana nih ya? Ya, kalau hoax tadi sudah saya bilang, kalau hoax itu ya benar itu dilarang. Tapi kalau untuk masalah yang nangani apakah kewenangan dari Bawaslu atau Sentra Gakumdu itu lihat dulu akun yang digunakan resmi apa enggak, terdaftar enggak di KPU. Kalau di luar dari akun yang resmi itu larinya ke Krimsus ya. Ya di Polda bisa atau di Polres tempat bisa. Kecuali menggunakan akun yang resmi itu bisa dilaporkan Bawaslu dan Sentra Gakumdu lah yang akan menanganinya. Karena sekarang emang banyak fake account ya. Betul, kadang iya. ya. Apalagi Gen Z pakai second account, third account, semuanya banyak. Satu accountnya beda-beda pokoknya semuanya ya teman Pro 2. Oke, dan nanti aku juga bakal nyapain yang udah bergabung di line YouTube kita juga, teman Pro 2 maupun juga yang ada di RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store kamu ya. Kita bakal break bentar, bakal balik lagi. Tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh?
bersama, sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Membasuh. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Don, ada cewek cantik tuh. Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik. Cakep. Ini batik ya asli Palembang. Cakep. Duhai si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang? Apaan sih? Gak sopan banget. Kalau marah tambah cantik, Doni, Bu Nurul. kamu tahu yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal. Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu. Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik itu merupakan pelecehan dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apa? Minta maaf sama Raisa sekarang. Ya Bu, maafin abang ya adik yang baik. Janji diri ini tidak akan mengulang.
Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. .6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kita udah balik lagi ya di Santai Siang, pastinya di Pro 2. Hari ini kita ngebahas seputar pelanggaran Pemilkada 2024 ya. Kenapa sih pengawasan ketat ini perlu dilakukan, teman Pro 2? Kenapa gitu ya? Aku di sini bersama dengan narasumber yang tepat banget karena ini langsung ya ke penyidiknya langsung nih, ada AKBP Bapak Wisdon Arizal ya, yang tadi juga sudah menerangkan ternyata kayak kenapa sih sebenarnya ya laporan-laporan itu kadang ada yang nggak dilanjutkan, ada yang ditutup ya. Ternyata memang banyak juga ya Pak ya faktor-faktornya, betul, validalitas laporannya, atau bahkan tadi kayak tadi tiba-tiba udah nyebar tahu-tahu hoax. Nah itu agak susah ya teman Pro 2. Nah tapi memang kalau misalnya pelanggaran yang sekarang yang diwaspadai banget itu pelanggaran apa sih Pak? Ya sesuai sekarang ini Mbak, kan sudah pasca pencoblosan, penghitungan. Nah seputar penghitungan ini potensi, tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Enggak ya. Kita berharap semua penyelenggara pemilu sudah apa istilahnya, punya integritas yang bagus. Tapi namun demikian perlu diwaspadai, dipantau. Ya potensinya kalau masalah setelah itu kan tinggal penghitungan ya. Penghitungan ya, berkaitan dengan penghitungan ini potensi pelanggaran ya bisa saja manipulasi data, merubah laporan. Nah ini perlu kita sama-sama kita pantau lah, awasi. Tapi mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan ini tidak ada yang terjadi. Toh kalaupun ada, ternyata ada yang melakukan itu, ya sekali lagi tolong
ini pembuktiannya lagi ya, tolong di apa istilahnya disiapkan betul, diambil, diamankan dulu buktinya, ya, diamankan betul. Nanti itu sebagai modal untuk dasar untuk melapor ke Bawaslu untuk tahap pertama, langkah pertamanya. Ya. Oke, jadi memang seperti itu ya. Semuanya memang perlu tahapan dan memang semuanya ada term and conditionnya ya Pak ya? Betul sekali. Oke, langsung karena ini udah mau jam 11 ya. Oh, persiapan gimana? Aduh, persiapan ya, ini sholat Jumat juga teman Pro 2. Langsung deh, ada satu pertanyaan terakhir mungkin boleh kita jawab ya Pak ya. Ini dari mana nih? Oke, selamat siang Pak, saya Ikrar. Mau tanya dong, apakah ada aplikasi atau juga platform khusus yang disarankan untuk melaporkan pelanggaran pilkada terutama yang terjadi di media sosial? Nah, ini ada nggak sih Pak aplikasi-aplikasi khususnya yang untuk kayak pelaporan kayak gitu? Ada Mbak, itu tadi sesuai sudah saya jelaskan untuk masalah pintu pertama masuknya kan Bawaslu ya. Arti itu yang punya itu rekan-rekan dari Bawaslu. Ada itu, setahu saya itu ada aplikasinya Sigap Lapor ya. Sigap Lapor. Ya, bisa dibuka dari sana Sigap Lapor nanti. Walaupun itu yang punya yang mengawadahi itu adalah rekan-rekan dari Bawaslu yang menerima itu ya. Oke, jadi buat kamu yang ngelihat pelanggaran langsung aja ke Sigap Lapor teman Pro 2 ya. Dan juga pastikan ya hal yang kamu lihat itu enggak lebih dari 7 hari ya. Betul. Itu yang paling penting teman Pro 2 ya. Karena emang ada syarat-syaratnya, ternyata pelaporan itu bisa diterima dan juga dihentikan teman Pro 2. Jadi emang banyak term and condition yang ternyata selama ini mungkin belum tahu ya Pak ya, kayak ternyata ya kayak gini ya, ternyata dihentikan kemarin tuh kayak gini, ternyata ada yang tidak valid. Betul. Hari ini kita bisa tahu semuanya teman Pro 2. Thank you ya Pak ya yang udah berbagi di Pro 2 loh pada hari ini. Ada yang ingin disampaikan Pak terakhir? Mungkin untuk pelanggaran pilkada kali ini. Baik para pendengar Pro 2 dimanapun berada, terima kasih atas waktunya. Ini ya kewajiban kami dari sebagai polisi secara umum mau menyampaikan informasi terkhusus masalah penanganan pelanggaran pemilu. Jadi kalau seandainya rekan-rekan menemukan adanya pelanggaran pemilu, tolong perhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Saya tegaskan, tolong perhatikan, pastikan tidak boleh lewat dari 7 hari setelah diketahui. Itu satu, karena syarat formilnya seperti itu. Kemudian ada syarat material ini ya memang diwajibkan, katakanlah dibebankan pada pelapor nih untuk membuktikan, membawa buktinya. Karena sekali lagi kalau dibebankan untuk dari nol betul kepada penyidik untuk mencari, mengumpulkan mengumpulkan bukti, dikhawatirkan waktu yang singkat itu dengan waktu yang singkat itu tidak akan terpenuhi atau tidak tercapai. Untuk itu tolong perhatikan, bawa bukti yang lengkap sebaiknya atau idealnya baru buat laporan di Bawaslu. Silakan, pasti rekan-rekan di Bawaslu sana, kami juga ada di sana, tergabung di sana, akan melayani masyarakat, menerima masyarakat dengan baik. Terima kasih Mbak Sarah. Oke teman Pro 2, itu tadi ya langsung dari Bapak KBP Zama Rizal. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak. Udah berbagi di Pro 2, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini kita ngebahas banyak banget seputar pelanggaran Pilkada 2024 ini dan nambah ilmu baru nih. Kenapa kayak gini akhirnya ya. Kalau ada pelanggaran kemana? Udah disebutin juga tadi sama Bapaknya ya. Terima kasih banyak teman Pro 2. Sama-sama. Pastinya Bapak juga. Kita pamit dari ruang dengar kamu, sampai sini dulu Santai Siang kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.